Halo rekan guru dimanapun berada, khususnya guru bahasa Indonesia. Kembali lagi dengan channel kelas kata yang pada kesempatan ini akan melakukan bedah kisi-kisi, disertai soal dan juga pembahasannya seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk profesional bahasa Indonesia. Kisi-kisi ini dapat digunakan untuk guru di jenjang SMP, SMA, SMK maupun MA. Sebelum masuk ke soal dan pembahasan, kiranya rekan guru berkenan memberikan dukungan kepada channel kelas kata dengan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel kelas kata. Rekan guru, kisi-kisi yang akan kelas kata bedah adalah kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022, di mana ini ada di laman ppg.kemendikbud.go.id. Berarti ini adalah kisi-kisi yang resmi yang diunggah oleh admin pada tanggal 30 Maret. Di sini ada kisi-kisi bahasa Indonesia. Silahkan rekan guru jika belum punya, silahkan download di laman ini. Jika rekan guru sudah mengunduh, nanti akan mendapatkan file dengan tampilan pertama seperti ini. Ini ada nomor, kemudian ada submateri, indikator, dan ini level kognitifnya. Yang perlu rekan guru ketahui untuk nomor 1 sampai dengan 20 itu adalah untuk bakat dan minat. Dan semua mata pelajaran itu sama. Jadinya untuk 1 sampai dengan nomor 20 itu adalah untuk indikator bakat dan minat. Dan semua jenjang, semua guru, semua mata pelajaran itu mendapatkan kisi-kisi yang sama. Nanti kelas kata juga akan membuat video khusus untuk bakat dan minat, bedah kisi-kisi 1 sampai dengan 20 disertai soal dan juga pembahasannya. Setelah di scroll ke bawah, nanti akan muncul di halaman ini mulai nomor 21, yaitu nomor 21 ini ya. Ini dimulai dari nomor 1, ini sampai dengan nomor 100 itu adalah indikator untuk profesional bahasa Indonesia. Ini adalah kisi-kisi yang akan kelas kata bedah. Ini untuk video pertama nomor 1 sampai dengan nomor 25 terlebih dahulu, nanti ada di part 2-nya. Baik, langsung saja kita mulai soal dan pembahasannya. Kisi-kisi pertama disajikan beberapa rumusan indikator pembelajaran tentang analisis morfologi teruji dapat mengklasifikasikannya berdasarkan ranah kognitif. Jadi berkaitan dengan materi ranah kognitif yaitu C1 sampai dengan C6. Di sini C2 dan C3 ini adalah bentuk soalnya itu ranah kognitif yang seperti apa. C2 dan C3 berarti ini lebih ke arah soalnya itu lebih mudah. Ya, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan indikator berikut menyebutkan jenis-jenis kata, menjelaskan kata dasar dan kata bentukan, membuat kalimat dengan kata bentukan prefix, menganalisis kata bentukan dalam suatu paragraf. Indikator pembelajaran yang memuat ranah cognitive HOTS terdapat pada nomor. Rekan guru, ada C1 sampai dengan C6. Sedangkan untuk HOTS ini itu adalah 4, 5, dan 6. Jadi C4, C5, dan C6 itu masuk ke ranah HOTS. Jadi membuat kalimat itu memproduksi itu ranah HOTS, menganalisis itu juga ranah HOTS, menyebutkan itu C1, menjelaskan itu juga C2. Jadi untuk HOTS itu ada di nomor 3 dan 4. Jadi untuk kisi-kisi pertama ini soalnya jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi yang kedua disajikan beberapa rumusan indikator pembelajaran tentang analisis sintaksis teruji dapat mengklasifikasikannya berdasarkan ranah kognitif. Ya, inti dari kisi-kisi ini adalah ada indikator kemudian ditentukan ranah kognitifnya seperti apa. Walaupun yang muncul berkaitan dengan analisis sintaksis, wacana, atau morfologi itu tidak menjadi masalah. Yang perlu diperhatikan dan perlu rekan-rekan pelajari adalah ranah kognitif dan juga kata kerja operasional dari C1 sampai dengan C6 itu perlu dipahami. Di beberapa video saya sebelumnya juga ada sudah itu pembahasan terkait dengan kata kerja operasional dari C1 sampai dengan C6. Kita lihat contoh soalnya. Seorang guru membuat indikator pembelajaran menyimpulkan isi teks tanggapan kritis. Level kognitif indikator yang dibuat oleh guru tersebut adalah, ini ada kata menyimpulkan ya, kata kerja operasionalnya. Menyimpulkan jelas bukan C2 dan C3, karena ini pasti HOTS. Dan menyimpulkan itu adalah level di C5. Jadi jawaban untuk kisi-kisi kedua ini adalah yang D. Kisi-kisi yang ketiga disajikan rumusan indikator pembelajaran bahasa Indonesia
teruji diminta menganalisis ketepatan penggunaan kata kerja dalam berbagai konteks. Ini kata kerja itu mungkin yang dimaksud adalah kata kerja operasional yang ada kaitannya atau yang digunakan di dalam indikator. Kita lihat contoh soalnya. Suatu indikator pembelajaran bahasa Indonesia tertulis memahami kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ini memahami ya. Memahami itu ada di C1. Agar indikator tersebut menjadi level berpikir tingkat tinggi itu berarti HOTS, maka indikator tersebut berubah menjadi, kita lihat jawabannya, A menganalisis, B membandingkan, C menjelaskan, menjelaskan jelas tidak, menyebutkan jelas tidak, ini level rendah, membandingkan juga level rendah, antara menganalisis atau menuliskan. Di sini kita lihat memahami kaidah kebahasaan teks deskripsi, itu kita lihat yang A menganalisis kaidah penggunaan bahasa teks deskripsi bisa, menuliskan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Menuliskan tidak. Kalau menuliskan itu hampir sama dengan menyebutkan, tapi dalam bentuk tulis ini ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah menganalisis. Menganalisis ini adalah level berpikir tingkat tinggi atau how. Jadi jawabannya adalah yang A. Kisi-kisi keempat, disajikan rumusan KD tentang kesastraan. Kesastraan ini berarti bisa puisi, prosa, ataupun drama. Teruji dapat merumuskan indikator pembelajaran. Kita lihat contoh soalnya. Seorang guru akan membelajarkan kompetensi dasar menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Salah satu rumusan indikator pencapaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, di sini ada kata salah satu, yaitu berarti karena untuk KD ini tentunya indikatornya lebih dari satu, tapi kita diminta untuk di pilihan ini kita hanya mencari satu yang paling sesuai. Yang A memahami struktur teks cerita pendek yang dibaca, B memahami ciri bahasa teks cerita pendek dengan tepat, C menguraikan isi cerita pendek yang dibaca, D menilai isi teks cerita pendek, E menguraikan struktur teks cerita pendek yang dibaca. Menilai isi jelas tidak, menguraikan isi jelas tidak, karena di sini yang kaitannya struktur dan aspek kebahasaan. Memahami ciri bahasa teks cerita pendek dengan tepat, memahami struktur teks cerita pendek yang dibaca. Ini mungkin bisa jadi ya, tapi yang paling tepat menurut saya adalah yang E, karena di sini level indikatornya lebih tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kisi-kisi kelima, disajikan rumusan KD teks non-fiksi, teruji diminta merumuskan indikator pembelajaran. Jadi kita diminta untuk membuat indikator pembelajaran ya, karena ini C4 dan C5. Itu teks yang digunakan teks non-fiksi, berarti teks selain yang sastra, selain prosa, puisi, dan drama. Kita lihat contoh soalnya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi berbagai jenis surat berdasarkan tujuannya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta yang tepat adalah, kita lihat ini ya, C6. C6 itu mencipta, menjelaskan jelas tidak, membedakan juga tidak, mengelompokkan juga tidak, di sini memahami juga tidak. Jadi pasti ya jawabannya itu adalah yang D, mencipta itu juga memproduksi, ini juga mencipta. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Kisi-kisi yang keenam masih berkaitan dengan indikator, yaitu kita diminta untuk merumuskan indikator di mana KD-nya adalah prosa. Itu bisa prosa lama, itu seperti dongeng, hikayat. Sedangkan prosa baru itu seperti cerpen, novel, novelet, itu cerita, prosa yang baru. Kita lihat contoh soalnya. Dalam rancangan pembelajaran dengan kompetensi dasar mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca, rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, kita lihat, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan ya. Menyimpulkan isi teks cerita pendek yang dibaca, ini jelas tidak ya, karena ini isi. Menelaah struktur teks cerita pendek, ini juga tidak. Menemukan nilai kehidupan dalam cerita pendek, ya ini bisa. Membandingkan isi dua cerita pendek yang dibaca, ini jelas tidak, ini berkaitan dengan isi ya. Memproduksi, ini apalagi jelas, ini jelas salah, karena di sini mengidentifikasi itu tidak bisa kalau indikatornya memproduksi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, mungkin yang dibaca seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7.
Kisi-kisi ketujuh, disajikan rumusan KD tentang puisi teruji dapat merumuskan indikator pembelajaran. Ini masih berkaitan dengan indikator ya. Kita lihat contoh soalnya. Seorang guru bahasa Indonesia akan membelajarkan kompetensi dasar menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Di bawah ini rumusan indikator yang tidak sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, ini salah penulisan ya. Di bawah itu harusnya dipisah di spasi bawah karena merujuk ke tempat. Kita lihat indikator yang tidak sesuai menganalisis rima ya. Rima itu termasuk unsur pembangun, diksi itu juga termasuk unsur pembangun, imaji itu juga termasuk unsur pembangun, menganalisis isi teks. Nah, ini yang tidak termasuk unsur pembangun. Isi teks itu tidak termasuk unsur pembangun puisi. Yang menganalisis unsur majas. Majas itu termasuk unsur pembangun teks puisi. Jadi jawaban rumusan indikator yang paling tidak sesuai dengan KD menelaah unsur pembangun teks puisi adalah yang D. Menganalisis isi teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Seperti itu rekan guru. Kita lanjut ke pembahasan kisi-kisi berikutnya. Kisi-kisi ke-8 disajikan rumusan KD tentang pembelajaran drama teruji dapat menetapkan rumusan indikator pembelajaran drama yang paling tepat. Kita lihat, guru akan menyusun rancangan pembelajaran KD 3.15 yaitu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Berikut ini indikator yang tidak sesuai untuk kompetensi dasar tersebut adalah di sini ya. Ada naskah atau pentas itu berarti menelaahnya bisa dalam bentuk naskah, menganalisis naskah, atau menganalisis pementasan yang misalkan berupa video karena tidak mungkin secara langsung ya. Kemudian kita mencari indikator yang tidak sesuai. Baik, jika rekan guru menemukan soal di mana KD-nya ada angkanya seperti ini, KD 3.15 itu memudahkan kita untuk menganalisis dan mencari jawabannya. KD 15 itu kan KD yang berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan. Jadi pasti tidak ada kaitannya dengan keterampilan. Kita lihat mengidentifikasi itu ada kaitannya dengan kognitif. Identifikasi juga menyimpulkan juga di sini ada kata menulis teks drama dalam bentuk naskah. Ini berarti kan memproduksi atau membuat. Berarti ini tidak ranah kognitif di 3.15 atau tidak di KD 3 tapi di KD 4. Jadi jawaban indikator yang tidak sesuai dengan KD ini adalah yang E, yaitu menulis teks drama dalam bentuk naskah dengan memperhatikan unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang akan ditulis. Kisi-kisi yang ke-9 disajikan model pembelajaran keterampilan berbahasa produktif teruji dapat menentukan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan. Kita lihat contoh soalnya. Dalam mengajarkan menulis teks prosedur, guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran berikut. Merencanakan kegiatan, mewawancarai tokoh, mendata kata-kata kunci, siswa membuat kerangka dengan bantuan peta konsep yang disediakan guru, mengembangkan tujuan, siswa saling mengomentari teks prosedur yang dibuat, 7 membuat pameran buku resep makanan daerah. Langkah tersebut mengidentifikasi bahwa guru telah menerapkan prinsip pembelajaran menulis berikut, kecuali kita lihat yang A, melakukan kegiatan pra-menulis dan pasca-menulis. Kita lihat dulu, pra-menulisnya ada enggak? Ada ya di sini ya, mendata kata-kata kunci. Ini adalah kegiatan pra-menulis. Mewawancarai, mencari data itu pra-menulis. Pasca-menulis ini saling mengomentari dan menyajikan ini juga pasca-menulis. D, menggunakan masalah autentik sebagai rangsangan menulis. Ya, masalahnya apa? Di sini ya, diminta untuk mewawancarai seseorang tokoh terkait dengan makanan daerah tertentu. Ya, jadi ini adalah rangsangan agar siswa dapat menulis. C, menggunakan pendekatan struktural dalam menulis. Ya, pendekatan struktural itu berkaitan dengan kaidah. Di sini ada peta konsep ya. Itu untuk memberikan kaidah kepada peserta didik agar menulis sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. D, memberikan scaffolding dalam proses menulis. Scaffolding itu bisa berupa panduan, langkah-langkah pembimbingan itu adalah scaffolding. Di sini ya, disediakan oleh guru. Diberi peta konsep yang disediakan oleh guru. Itu merupakan salah satu bentuk dari scaffolding. Jadi ini juga ada.
Yang E menghubungkan pembelajaran dengan kearifan lokal. Ini ada kearifan lokal, tapi yang E ini bukan prinsip pembelajaran menulis. Ya, jadi 1, A, B, C, dan D itu prinsip pembelajaran menulis, tetapi E ini tidak termasuk prinsip pembelajaran menulis, yaitu tidak ada kaitannya pembelajaran dengan kearifan lokal. Ya, walaupun disarankan untuk pembelajaran itu dengan dikaitkan dengan kearifan lokal, tapi ini bukan menjadi prinsip pembelajaran menulis. Jadi jawabannya untuk kisi-kisi ke-9 ini adalah yang E. Ini masih kisi-kisi yang ke-9, saya buat 2 soal ini. Soal berikutnya masih kaitan dengan kisi-kisi yang ke-9. Seorang guru dalam proses pembelajaran meminta siswa untuk membaca teks, mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut, menyusun atau mengonstruksi teks tersebut, dan mempresentasikannya. Tahapan tersebut merupakan ciri dari model pendekatan. Ini salah ketik ya, adalah di sini kita lihat mempresentasikan. Di akhir yang mempresentasi itu kemungkinan besar adalah scientific. Jadi kita lihat dulu, mengajukan pertanyaan, menanya, meminta untuk membaca, ini adalah kegiatan mengamati, kemudian menanya, ya jelas. Jadi jawabannya adalah scientific. Kisi ke-10 disajikan sebuah gagasan pokok teruji dapat menentukan hasil pengembangan gagasan pokok menjadi teks deskripsi. Contoh soalnya, berikut ini teks deskripsi yang sesuai dengan tema keindahan Pantai Kuta terdapat pada pilihan. Kita lihat dari akhir dulu. Sebelum terkenal menjadi tempat wisata pantai di Bali, pantai ini dulunya adalah perkampungan nelayan tradisional. Pantai Kuta dulunya adalah pelabuhan dengan banyak ini. Tidak ya, ini lebih ke arah teks eksposisi, karena ini tidak menggambarkan. Kita lihat yang C, Pulau Bali merupakan pulau yang berada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan paling terkenal hampir penjuru dunia. Ini gagasan utamanya ada saja, ini Pulau Bali, padahal yang dicari adalah keindahan Pantai Kuta, jelas tidak. B, setibanya di Pantai Kuta, aku bermain pasir dengan kakakku. Setelah lelah bermain pasir, kami memutuskan untuk istirahat di bawah pohon sambil minum es buah. Tak terasa waktu terlalu begitu cepat. Ini bukan deskripsi ya, ini lebih ke arah narasi, urutan waktu. Jadi ini tidak deskripsi. Jadi sangat dimungkinkan jawabannya adalah yang A. Ini di Pantai Kuta Anda akan lihat banyak wisatawan dengan berbagai aktivitas yang mereka jalani. Para wisatawan biasa berjemur, bermain layang-layang. Ya, ketika membaca teks ini, rekan guru bisa memiliki gambaran aktivitas di Pantai Kuta. Jadi ini adalah teks deskripsi yang berkaitan dengan Pantai Kuta. Jadi jawaban untuk kisi-kisi ke-10 ini adalah yang A. Kisi ke-11 disajikan kutipan dari sebuah tajuk koran teruji diminta menganalisis 3 proses afiksasi yang ada dalam teks. Afiksasi itu adalah proses pembentukan kata. Ini berkaitan dengan kata gramatikal. Itu ada konfiks, sufiks, infiks, ya, rekan-rekan perlu mempelajari itu, termasuk juga dengan kaidah pelesapan atau peluluhan kata. Kita lihat contoh soalnya. Fenomena alam berupa muncul awan titik-titik di atas Gunung Rinjani. Ini topi ya, berkaitan topi di sini. Jadi kita lihat munculnya awan di atas gunung, di topi, bertopi, bertopi, menopi, tertopi, tidak. Jadi jawabannya adalah bertopi, antara B atau C. Di atas Gunung Rinjani ini menjadi viral dan perbincangan, ya, sama perbincangan. Kita berarti karena ini sama, yang beda hanya akhir ini, kita fokus ke akhirnya saja. Namun foto dari Gunung Rinjani yang bermahkotakan atau dimahkotakan, yang benar adalah bermahkotakan, itu berarti di sini bermahkotakan ya. Jadi jawabannya adalah yang B, bertopi, perbincangan, dan bermahkotakan. Jadi contoh soal untuk kisi-kisi ini adalah seperti ini. Bisa juga nanti berkaitan dengan proses afiksasi yang lainnya. Jadi rekan-rekan perlu mempelajari semua proses afiksasi. Kita lanjut ke kisi-kisi 12. Kisi-kisi ke-12 disajikan kutipan sebuah teks dari surat kabar teruji diminta menganalisis kalimat majemuk bertingkat yang ada dalam teks. Kita lihat contohnya. Ini materinya berkaitan dengan kalimat majemuk dan yang di sini ditanyakan adalah bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Ciri-ciri dari kalimat majemuk bertingkat itu adalah adanya anak kalimat dan induk kalimat, dan biasanya dipisahkan dengan koma jika itu anaknya ada di depan,
Jika anaknya ada di akhir tidak dipisahkan dengan tanda koma. Kita lihat yang nomor 1, ketika sampai di depan stasiun, ya ini adalah anak, kemudian dipisahkan dengan koma karena anaknya di depan. Memandangi seluruh kereta yang lewat. Ia memandangi seluruh kereta yang lewat, ini induknya. Jadi jelas nomor 1 ini adalah kalimat majemuk bertingkat. C dan D tidak, karena di sini tidak ada nomor satunya. Dia melambai masinis, tetapi masinis tidak membalas. Dia melambai masinis ini bisa induk ya, bisa berdiri sendiri. Masinis tidak membalas ini juga bisa berdiri sendiri. Jadi ini induk, jelas bukan kalimat majemuk bertingkat. Kita lihat di lambainya penumpang kereta api itu, tetapi mereka tidak juga membalasnya. Ini juga tidak. Kita lihat nomor 4, mereka tidak tahu bahwa ia sangat membutuhkan perhatian. Mereka tidak tahu bahwa ia sangat membutuhkan perhatian. Ya, ini jawabannya adalah yang ini, yang nomor 4. Jadi jawaban untuk kisi-kisi ini, kalimat majemuk bertingkat adalah 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi ke-13 disajikan kutipan teks dari surat kabar. Teruji diminta menganalisis kata yang sama yang mengandung homonim atau polisemi. Ini materi homonim dan juga polisemi. Kita lihat contoh soalnya. Yang perlu rekan guru ketahui homonim dan polisemi. Homonim itu bisa diartikan polisemi. Artinya kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Kita lihat contoh soalnya. Kata berpolisemi yang terdapat pada kutipan teks di atas adalah di sini ya. Adat genting depan atap rumah, dan jawabannya di sini adalah genting. Genting yang di sini yang dimaksud adalah atap rumah, tetapi genting itu juga bisa diartikan sebagai keadaan berbahaya, ya, jadi atau membahayakan. Jadi genting yang di sini dimaksud atap rumah, tetapi ada genting yang lain yang artinya itu keadaan membahayakan. Itu yang disebut dengan homonim atau polisemi. Di beberapa literatur homonim itu sama dengan polisemi, tetapi untuk perbedaannya mungkin rekan guru bisa ketahui. Jadi di sini yang kenapa ini homonim dan polisemi dijadikan satu, itu mungkin berdasarkan kisi-kisi ini, homonim dan polisemi itu memiliki konsep yang sama. Contoh lain misalkan bisa itu bisa diartikan dapat, misalkan aku bisa mencintaimu, itu, atau yang diartikan bisa itu adalah bisa ular. Nah, itu termasuk juga dengan homonim. Pengucapannya sama, pelafalannya sama, ejaannya juga sama, tetapi maknanya berbeda. Itu yang disebut dengan homonim atau juga bisa diartikan sebagai polisemi. Seperti itu rekan guru. Kisi-kisi ke-14 disajikan sebuah dialog yang sama dengan konteks yang berbeda. Teruji diminta menganalisis dialog untuk menemukan konteks pembicaraan. Kita lihat contoh soalnya. Ini ada dialog atau naskah drama. Permasalahan yang muncul dalam penggalan teks drama di atas adalah soal, menurut saya soal seperti ini soal yang memudahkan kita karena ini tidak perlu dipelajari. Jadi kisi-kisi ke-14 ini tidak ada materinya. Kita hanya perlu membiasakan diri untuk membaca cepat, terutama membaca di layar komputer ya, karena nanti kita mengerjakannya di layar komputer. Jadi rekan guru perlu membiasakan mengerjakan soal di layar komputer supaya bisa cepat dalam membaca sehingga efektif untuk mengerjakan soalnya. Nanti rekan guru bisa membaca sendiri soal ini. Permasalahan yang muncul ini adalah berkaitan dengan siswa di mana mereka mempunyai pandangan yang berbeda dengan kepala sekolah. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu pertentangan anak dengan kepala sekolah. Jadi di sini siswa mempunyai pandangan yang berbeda dengan kepala sekolah ini, Pak Trisno ini, terkait dengan masalah Pak Kusno, Pak Kuno. Ya, kurang S ini. Kemudian tapi dibela oleh guru lain. Tapi inti dari permasalahan ini adalah pertentangan anak-anak dengan kepala sekolah. Kisi-kisi ke-15 disajikan sebuah kutipan wacana singkat. Teruji diminta menganalisis unsur kohesi leksikal dalam kutipan wacana tersebut. Kisi-kisi ke-15 ini berkaitan dengan materi kohesi. Jadi kohesi itu ada kohesi leksikal dan juga kohesi gramatikal. Kita lihat contohnya. Pencakokan tanaman memang menguntungkan karena selain tumbuhan itu lebih baik daripada induknya, tumbuhan itu juga bisa berubah lebih cepat dari induknya. Bukti kutipan tersebut memenuhi unsur kohesi leksikal adalah A. Penggantian kata tumbuhan dengannya pada kata induknya,
B. Penggunaan kata karena pada awal kalimat kedua. C. Kata itu pada kata tumbuhan itu. D. Penggunaan kata dari pada di kalimat kedua. E. Penggantian kata tanaman menjadi tumbuhan. Rekan guru, teorinya seperti ini. Kohesi leksikal itu adalah kohesi secara nyata. Berbeda, misalkan maaf bukan seperti itu, tapi penjelasannya seperti ini. Itu bisa pengulangan itu artinya disebutkan kembali. Sinonim itu bisa diartikan nama lain di sini ya. Ada tanaman kemudian di sini dilemparkan diubah menjadi tumbuhan. Ini namanya bersinonim. Ya, jadi ini termasuk kohesi leksikal. Jadi untuk soal kisi-kisi ke-15 ini jawabannya adalah yang E, atau antonim, atau penjelasan, atau perincian. Sedangkan untuk kohesi gramatikal itu bisa referensi, substitusi, elipsis, atau konjungsi. Kita nanti pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Rekan guru, berikut materi penjelasan lebih lanjut terkait kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Contohnya seperti ini, misalkan nomor 1 ini, sebagian orang menganggap membawa telepon seluler ke sekolah diperbolehkan. Di sini ya, menganggap membawa telepon seluler ke sekolah, ini diulang lagi. Membawa telepon seluler ke sekolah, ini diulang. Ini namanya pengulangan. Nah, ini artinya kohesi atau sinambung secara leksikal yang berwujud pengulangan. Yang kedua ini, tanaman diubah menjadi tumbuhan. Ya, ini namanya sinonim, artinya masih sinambung, kohesi leksikal. Yang ketiga, antonim atau perlawanan makna kata, di sini kasar, di sini halus. Nah, ini namanya kohesi leksikal dalam wujud perlawanan makna kata atau antonim. Kemudian yang 4, Pak Tony mengembangbiakan berbagai jenis ikan. Lah, ikannya ini dijelaskan ikan apa saja. Mujair, kakap, dan lili. Ini namanya penjelasan. Dan ini bawa baju berwarna-warni. Lah, berwarna-warnanya ini kemudian rinciannya ada di sini. Ini namanya perincian. Jadi yang dimaksud kohesi leksikal itu adalah seperti ini. Sedangkan kohesi gramatikal itu adalah berkaitan dengan penggunaan kata ganti. Bisa lebih mudahnya seperti itu. Pak Hamid di sini, tetapi petani tersebut, ya petani tersebut itu artinya Pak Hamid adalah seorang petani. Meskipun jika di luar konteks Pak Hamid antara Pak Hamid dengan petani itu tidak ada kaitannya. Tetapi karena ada konteks ini, maka petani ini adalah sebagai kata ganti untuk menunjukkan Pak Hamid. Kemudian Rani membelah kuenya. Nah, di sini yang dimaksud adalah Rani. Berarti kue ini adalah milik Rani. Lola, di sini ada kata iya. Nah, ini adalah kata ganti. Ya. Ridan memberikan kotak pensil untuknya. Nyanya di sini berarti juga yang dimaksud adalah Rindan. Lumpi menolong teman-temannya. Nyanya di sini adalah juga Lupi. Itu yang dimaksud dengan kohesi gramatikal. Kita lanjut pembahasan kisi-kisi ke-16. Kisi-kisi ke-16 dan ke-17, kenapa ini saya gabungkan? Karena ini materinya sama, yaitu menentukan sumber belajar terlepas dari pembelajaran apa yang muncul, baik gramatik, morfologi, sintaksis. Karena kisi-kisi ini muncul beberapa kali, menentukan sumber belajar, tapi pembelajarannya apa berbeda. Tapi materinya untuk teori menentukan sumber belajarnya sama, dan juga saya kesulitan untuk mencari referensi soal terkait dengan kisi-kisi ini. Jadi bagaimana morfologi, gramatik, atau pembelajaran yang lainnya itu saya belum menemukan. Kita lihat contoh soal yang saya miliki. Jika KD berbunyi menyajikan data rangkaian ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan ciri secara lisan dan tulis, sumber belajar yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan kearifan lokal adalah, jadi kita diminta menyajikan data ini KD-nya ya, mencari sumber belajar pengintegrasian kearifan lokal. Kita lihat yang A. Informasi tentang cara memainkan seruling, tari lekung, dan cara membuat gerabah. Ya, ini termasuk sumber belajar dan juga masih kearifan lokal. Buku teks yang menjelaskan struktur teks prosedur dan kebahasaan dengan berbagai tema. Kita lihat yang dulu, lihat yang lain dulu. Yang C, beragam wisata daerah dengan nilai spiritual. Ini beragam wisata daerah ini juga masih bisa dibuat teks prosedur ya. Dia beragam lagu daerah yang bernilai karakter perjuangan, kejujuran, tinta tanah air, dan tanggung jawab. Lagu daerah bisa dibuat teks prosedur tidak? Nah, kita lihat dulu yang E. Buku teks yang menjelaskan struktur teks prosedur dan kebahasaan dengan diikuti latihan menelaah teks prosedur. Di sini jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang D. Beragam lagu daerah yang bernilai karakter. Karena lagu daerah ini
sulit untuk diubah menjadi bentuk teks prosedur. Nah, karena kenapa A ini bisa? Karena bisa cara menari atau cara membuat gerabah itu termasuk kearifan lokal. Dan juga bisa diubah ke arah teks prosedur ini. Jadi jawaban untuk kisi-kisi 16 dan ke-17 ini adalah yang D. Kisi-kisi ke-18 disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak. Teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran wacana. Ini masih ada kaitannya dengan tadi ya, menentukan sumber belajar. Kita lihat contoh soalnya, seorang guru akan mengajarkan kompetensi dasar menulis teks anekdot. Contoh, media yang sesuai untuk pembelajaran menulis secara mandiri adalah contoh teks cerpen dan teks anekdot. Ini bisa ya, tapi kok ini ada teks cerpennya ya. Kita lihat dulu. Oh, karena teks cerpen itu berkaitan dengan anekdot. Video yang berisi analisis perbandingan teks anekdot dalam beragam tema, ini masih bisa jadi video tentang permasalahan sosial. Ini malah bisa dijadikan sebagai bahan menulis anekdot. Beberapa teks anekdot dari berbagai media sosial dengan beragam tema, ini juga permainan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks anekdot. Ini tidak ya, permainan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi anekdot ini tidak bisa digunakan untuk media pembelajaran menulis teks anekdot. Jadi jawaban untuk kisi-kisi ke-18 ini adalah yang E. Kisi-kisi ke-19 disajikan teks digital teruji diminta menganalisis kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti objek. Rekan guru, anak kalimat itu bisa sebagai pengganti objek, pengganti subjek, dan juga pengganti predikat. Kita lihat contoh soalnya. Kalimat maju bertingkat dengan anak kalimat pengganti objek terdapat pada kalimat bernomor. Kita lihat dulu nomor 1. Polisi ini sebagai subjek, telah menangkap itu predikat, orang ya, itu objek, ditambah dengan ini, orang yang mengganggu keamanan desa itu adalah anak kalimat, karena induk kalimatnya itu adalah polisi telah menangkap orang. Kemudian di sini dijelaskan ini sebagai anak kalimat dan ini posisinya sebagai objek. Berarti otomatis ini adalah kalimat maju bertingkat, anak kalimatnya sebagai pengganti objek karena di sini objeknya. Kita lihat yang nomor 2, ayah membeli televisi di tempat jual beli peralatan rumah tangga. Di tempat jual beli peralatan rumah tangga, ini apakah objek? Tidak ya, karena ini adalah keterangan. Jadi ini kalimat maju bertingkat pengganti keterangan. Jadi tidak nomor 2. Nomor 1 iya, berarti tidak mungkin nomor 2 ini tidak. Ini tidak ada nomor 1 juga tidak. Jadi kemungkinan jawabannya adalah nomor C atau yang D. Kita lihat 3 dan 4. Dia berusaha menafsirkan setiap kata naskah resensi cerpen. Ini tidak. Kucing itu sedang memanjat. Kucing itu subjek. Sedang memanjat itu predikat. Tumbuhan itu sebagai objeknya. Yang berbatang keras ini juga anak kalimat dan posisinya sebagai objek. Jadi jawabannya kalimat maju bertingkat dengan anak kalimat pengganti objek adalah 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi ke-20 disajikan kutipan teks digital teruji diminta menganalisis fenomena dieksis dalam kutipan tersebut. Ini materinya terkait dengan dieksis. Dieksis itu adalah kata yang memiliki rujukannya tidak tetap. Ya, jadi berubah-ubah berdasarkan konteksnya. Kita lihat contoh soalnya. Kalimat yang memuat dieksis tempat terdapat di nomor. Perlu rekan guru ketahui, dieksis itu memiliki beberapa jenis termasuk dieksis waktu, dieksis persona, dieksis tempat atau ruang. Kita lihat contohnya. Ini kita cari dieksis tempat. Yang nomor 1, kemarin Feby menjenguk neneknya. Sini kata kemarin ya, kemarin itu dieksis waktu. Karena kemarin itu rujukannya tidak tetap. Bisa saja kalau hari Jumat itu berarti kemarinnya adalah hari Kamis. Kalau kemarin Selasa itu berarti kemarinnya itu adalah hari Senin. Jadi itu kemarin itu adalah dieksis waktu. Besok ini juga dia adalah seorang dokter. Dianya di sini adalah dieksis persona. Dia itu di sini tidak tahu apakah dianya itu laki-laki atau perempuan. Mungkin kalau di dalam bahasa Inggris ada she atau he itu bisa ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia kata ganti orang ketiga, dia itu tidak diketahui apakah itu perempuan atau laki-laki. Itu namanya dieksis personal. Mereka ini juga, merekanya juga tidak diketahui. Di samping rumah Isna,
Di sini ada, di samping ini juga bisa tempat, tapi di sini uh, di samping enggak ya, di samping itu jelas referensinya. Di sini ada kata mereka ya. Mereka itu bisa diartikan berapa orang juga tidak jelas. Kemudian nomor 5 di sini sedang diadakan acara bakti sosial. Di sini itu adalah salah satu dieksis tempat. Jadi untuk kisi-kisi ke-20 ini jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi ke-21 disajikan kutipan teks digital teruji diminta menganalisis kohesi gramatikal dalam kutipan tersebut. Ini materinya adalah kohesi gramatikal. Tadi kita sudah pelajari terkait kohesi gramatikal. Ini muncul lagi di soal ke-21. Kita lihat bukti kutipan teks tersebut terdapat kohesi gramatikal adalah di sini ya. Ayah, kemudian kalimat keduanya di sini ada kata beliau. Beliaunya di sini adalah ayah, ini adalah kata ganti. Jadi ini yang dimaksud dengan kohesi gramatikal. Jadi pengulangan kata ayah di tiap kalimat, ini sih ada kata ayah, di sini juga ada kata ayah. Ini namanya leksikal ya. Penggunaan kata beliau di kalimat kedua ya. Jawabannya adalah yang B. Kata anak-anak di kalimat ketiga tidak bisa menunjukkan. Penggunaan 2 kali kata ayah pada kalimat pertama ini juga tidak bisa menunjukkan kohesi gramatikal. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang B, yaitu penggunaan kata beliau di kalimat kedua sebagai pengganti kata ayah di kalimat pertama. Kisi-kisi ke-22 disajikan sebuah kutipan dari surat kabar cetak teruji diminta mengkritik penggunaan kalimat hemat dalam kutipan tersebut. Di sini ada istilah kalimat hemat. Ini mungkin ada kaitannya atau sangat berkaitan dengan kalimat efektif karena salah satu syarat kalimat efektif itu adalah penggunaan kata yang hemat. Jadi ini bisa diartikan kita harus banyak mempelajari terkait dengan kalimat efektif. Kita lihat contoh soalnya. Pekerjaan yang dilakukan dengan sangat profesional sekali akan membuahkan hasil yang begitu maksimal dan sangat bermanfaat bagi seluruh banyak manusia di sekitarnya. Ini terlalu menghambur-hamburkan kata ya kalimat ini. Pada kalimat di atas perlu menghilangkan beberapa kata sehingga menjadi kalimat efektif. Beberapa kata yang perlu dihilangkan pada kalimat tersebut ialah, yang jelas di sini ada kata sekali. Penggunaan sekali itu tidak perlu ya. Profesional, kemudian membuahkan hasil yang begitu maksimal. Yang maksimal itu juga bisa, yang maksimal saja cukup. Yang sangat bermanfaat bagi seluruh banyak. Ini ada seluruh banyak, seluruh manusia atau banyak manusia itu kita pilih salah satu. Jadi sekali, seluruh, atau banyak, sekali iya, seluruh iya, dan begitu di sini harusnya ya. Jadi tapi yang dimunculkan di sini hanya sekali dan seluruh, maksimal tidak perlu, banyak dan manusia tidak perlu, pekerjaan dilakukan juga tidak, pekerjaan dan hasil tidak. Jadi yang perlu dihilangkan aslinya ada 3, sekali, begitu, dan seluruh. Tapi di sini pilihannya hanya ada 2, yaitu sekali dan seluruh. Jadi jawabannya adalah yang A. Kisi-kisi ke-23 dan ke-24 ini juga sama dengan kisi-kisi tadi ke-17 dan ke-16 itu berkaitan dengan sumber belajar. Jadi sumber belajar ini banyak muncul, tapi kita tidak perlu banyak pelajari terkait teori ini, kita hanya perlu mengkaitkan yang ada di soal dan juga di pilihannya. Kita lihat contoh soalnya. Jika guru ingin membelajarkan teks cerita rakyat, sumber belajaran nomor berapa yang tidak tepat digunakan? Di sini ada teks cerita rakyat, video dongeng, video kejadian alam, buku teks cerita rakyat. Ini cerita rakyat sesuai, video dongeng sesuai, buku teks cerita rakyat juga bisa digunakan, video kejadian alam. Ini tidak sesuai untuk pembelajaran teks cerita rakyat. Video kejadian alam itu bisa teks eksplanasi ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Seperti itu rekan guru, jadi sumber belajar itu banyak muncul, rekan guru perlu memperhatikan baik-baik dan juga mengaitkan bagaimana stimulus yang ada di sini soalnya, teksnya, kemudian yang ditanyakan apa. Tapi ini tidak perlu dipelajari, tidak perlu dihafalkan apa itu sumber belajar. Yang jelas sumber belajar itu termasuk media pembelajaran. Jadi salah satu sumber belajar itu adalah media pelajaran. Kita lanjut ke kisi-kisi 25. Kisi-kisi ke-25 disajikan sumber belajar berbasis cetak teruji dapat mengonstruksi bahan pelajaran prosa secara tepat. Kita lihat contohnya. Langkah-langkah yang tidak sesuai untuk mencapai kompetensi tersebut adalah kompetensinya adalah kegiatan pembelajaran memerankan fabel.
Ya, memerankan fabel. Ini L ini harusnya non kapital ya. Kita lihat memerankan fabel, langkah pembelajarannya itu apa saja. Membaca fabel jelas saya tahu itu perlu dilakukan. Mendiskusikan ciri dan struktur fabel tidak ya. Jadi yang ada duanya itu tidak. Mendiskusikan garis besar isi cerita. Ini ya, jadi setelah membaca didiskusikan isinya. 4. Mempresentasikan cara memerankan fabel. Ini tidak perlu dipresentasikan ya. Jadi ini langsung aja latihan seperti itu. Tidak perlu dipresentasikan teorinya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Yang 5. Membagi peran. Ini juga ada. Memerankan fabel secara kelompok. Iya. Saling mengomentari penampilan. Ini juga iya. Jadi untuk kisi-kisi ke-25 ini jawabannya adalah D, 2, dan 4. Rekan guru, itu tadi pembahasan kisi-kisi nomor 1 sampai dengan 25. Masih ada nomor 26 sampai nomor 100 kisi-kisi profesional bahasa Indonesia untuk seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi masih ada part-part berikutnya. Simak terus channel Kelas Kata. Sebelum saya tutup, kiranya rekan guru berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan ikuti channel ini. Terima kasih dan salam Kelas Kata.